Sebuah lift. Setiap hari, ketika aku pulang dari kantor, aku selalu saja pulang larut malam. Mungkin karena jalan yang aku lewati selalu saja terkena macet. Namun entah kenapa, hari ini macetnya begitu sangat parah. Mobilnya sama sekali tidak dapat bergerak. Karena penasaran, aku pun mencoba untuk melihat keluar jendela. Dan rupanya, hal ini disebabkan karena ada bus yang terguling sehingga menutupi jalan. Aku pun harus menunggu hingga bus itu berhasil diderek sampai lalu lintas kembali berjalan normal. Alhasil, aku pun sampai lebih malam dari hari biasanya. Setelah sampai, aku pun langsung memarkirkan mobilku di basement dan berjalan menuju ke pintu lift. Ketika sampai, tiba-tiba pintu lift tersebut terbuka disertai dengan bunyi belnya. Aku pun sempat terkejut ketika melihat beberapa tetanggaku yang berada di dalam lift. Tiba-tiba, salah satu tetanggaku tersebut bertanya tentang apakah aku mau ikut bersamanya ataupun tidak. Namun, karena di dalam sudah terlihat penuh, aku pun menolaknya. Dan tetanggaku tersebut pun hanya tersenyum, lalu menutup liftnya. Seketika itu pun, tubuhku langsung menggigil kedinginan, sehingga aku memutuskan untuk menggunakan tangga saja. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, tetangga yang berada di dalam lift tersebut sudah meninggal dalam kecelakaan sebelumnya. Dan tetangga tersebut mencoba untuk menawarkan si aku untuk ikut turun menuju ke alam baka. Sekolah tua. Setiap hari, ketika aku pulang dari kantor, aku selalu melewati sebuah sekolah tua yang terbengkalai. Dan seperti yang kalian lihat, kayu-kayu pada bangunan tersebut sudah sangat lapuk, namun jendela kacanya masih tetap utuh. Sehingga bangunan tersebut ditutup rapat agar tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Namun, ada sesuatu yang membuatku heran. Setiap kali aku lewat, selalu saja ada cap tangan yang menempel di jendelanya. Aku pun sempat berpikir, mungkin ini adalah ulah dari anak-anak kecil. Padahal tempat ini begitu sangat seram, dan saat ini pun sedang musim dingin. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, cap tangan tersebut berasal dari dalam dan bukan berasal dari luar. Dan kemungkinan besar itu bukanlah ulah dari anak-anak, melainkan ada seseorang atau sosok lain yang berada di dalam. Nostalgia. Hari ini aku sangat bahagia karena akhirnya aku bisa berkunjung ke kota kelahiranku. Mungkin sudah hampir setahun aku ikut orang tuaku pindah dari kota ini. Ternyata semuanya masih terlihat sama, tak banyak yang berubah dari kota ini. Semua orang selalu saja sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan seperti biasa, tak ada satu orang pun yang mau berbicara kepadaku saat aku kembali ke kota ini. Mungkin karena aku adalah seorang anak yang pendiam dan pemalu, sehingga sulit bagiku untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sini. Namun, ketika aku mengunjungi sekolah lamaku, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namaku. Ternyata itu adalah teman sekelasku dulu. Ia juga sama sepertiku, ia juga seorang yang sangat pendiam, sehingga semua orang juga enggan berbicara kepadanya. Lalu, tiba-tiba temanku tersebut menanyakan tentang apa yang aku lakukan di kota ini. Aku pun tersenyum sambil berkata bahwa aku hanya ingin bernostalgia di kota ini. Kemudian, ia mulai mengataiku bahwa aku adalah orang yang sangat aneh dan menyuruhku untuk segera kembali ke tempat orang tuaku. Aku pun hanya membalasnya dengan tertawa dan berkata, "Mungkin kau benar, nanti malam aku akan kembali ke tempat orang tuaku." Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, tokoh si aku adalah seorang hantu, dan temannya tersebut adalah seorang anak indigo.
bawah tempat tidur. Suatu hari, ketika aku sedang bersantai di ruang tamu, tiba-tiba adikku datang dengan wajah ketakutan. Ia bercerita bahwa ada paman menakutkan yang membawa sabit dan bersembunyi di kamarnya. Aku dan orang tuaku pun hanya menganggapnya sebagai imajinasi dari seorang anak kecil. Namun, adikku tersebut tetap bersikeras bahwa paman yang menakutkan tersebut benar-benar ada dan sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk mengintip bagian bawah di tempat tidurnya. Namun aku tak menemukan apapun, bahkan tak ada sedikit pun debu di sana. Adikku ini memang benar-benar seorang pembohong. Apakah ada sesuatu yang janggal? Dan bagi kalian yang bisa menjawab soal riddle yang terakhir, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar.